Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel R2 Gallery. Pada kesempatan ini kita akan membuat racun tikus yang nantinya akan kita gunakan untuk membasmi tikus-tikus yang biasanya di musim penghujan itu semakin banyak, bisa itu di rumah atau di tempat-tempat lain. Nah, apa aja yang bahan kita gunakan? Pertama, ini ada snack ringan atau makanan ringan. Kebetulan ini namanya kerak kelapa, tapi sudah kita haluskan seperti ini. Kebetulan ini saya buatnya malam hari, jadi bayangan lampu cukup jelas ya nampak. Ini snack makanan ringan namanya kerak kelapa. Dan kebetulan kita juga ada sisa-sisa margarin yang sudah lama. Ini kita gunakan untuk menyatukan ini. Kemudian selain dua bahan tadi, yang paling penting adalah racun tikus. Di sini saya gunakan Kresnakum hanya saja. Nanti ketika menggunakan ini kita harus memakai sarung tangan, karena racun itu cukup berbahaya, apalagi untuk kita sebagai manusia. Bisa-bisa kita keracunan, kita harus memakai sarung tangan. Bisa sarung tangan latex atau karet seperti ini, atau juga bisa menggunakan plastik. Terserah mau pakai yang mana. Kemudian kita pakai ini kayu, alas untuk menghaluskan atau menghancurkan si racun tikus tadi, dan juga kayu untuk menokok. Ya, langsung aja kita buat. Ambil margarin, taruh ke snack tadi, lalu diaduk-aduk sampai dia menyatu. Nah, kenapa saya pakai kedua bahan ini? Karena kedua bahan ini merupakan bahan-bahan yang cukup digemari oleh tikus, margarin dan kelapa atau kue-kue kering. Kalau ada makanan seperti kuaci atau makanan kacang-kacangan, itu juga lebih baik, bagus juga. Terus tikus juga suka. Jadi menggunakan umpan yang disukai itu membuat persentase keberhasilan itu lebih tinggi. Untuk menyampurkan ini boleh pakai air atau pakai minyak juga boleh. Ini karena kebetulan saya ada margarin sisa yang sudah lama, jadi saya pakai margarin aja agar tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Karena margarinnya wangi, aroma kacangnya pun wangi, roti kelapa gitu, itu wangi. Dan kalau dicium, aromanya seperti buat kue kalau mau lebaran. Nah, setelah dia seperti ini, bisa dibentuk. Saatnya kita menghancurkan
si racun tikus ini tadi. Yang ini kita hancurkan atau kita haluskan. Tapi sebelum itu kita harus memakai sarung tangan agar residu racunnya itu tidak menempel di tangan. Tapi kita cuci dulu tangannya. Ya, udah cuci tangan pakai sarung tangan. Dung 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 dung. Sekali lagi, dalam penggunaan racun tikus ini kita sangat dianjurkan untuk memakai sarung tangan atau pelapis tangan, tidak menyentuhnya secara langsung. Kenapa? Karena residu dari racun tikus itu tinggi. Jadi kalau seandainya kita menggunakan racun tikus itu tapi kita pakai tangan kosong, tidak pakai pelapis, bisa-bisa residu dari racunnya itu menempel ke tangan, dan saat kita makan kita yang keracunan dan kita yang lewat. Ini kita asingkan dulu. Oh iya teman-teman, tidak harus merek Kresnakum ya, karena rodentisida atau racun tikus itu ada banyak mereknya. Boleh pakai yang apa aja, yang penting dia racun tikus. Nah, kalau dia yang merek Kresnakum ini, dia bentuknya itu seperti ini. Nampak nggak? Dia bentuknya padat. Makanya tadi saya memerlukan kayu ini dan ini. Tujuannya apa? Untuk menokok. Karena kita hancurkan. Dan agar tempat yang tadi kita gunakan tidak mengandung racun, kita menggunakan plastik. Jadi adonan yang sudah kita buat tadi, kita ambil, kita letakkan di plastik. Nanti racun kita gabungkan situ dan kita campurkan. Seberapa dosisnya? Kalau saya sih kira-kira aja, yang penting hati senang. Tapi biasanya saya pakai 2 balok, dia bentuknya balok. Dia bentuknya balok seperti apa? Dia bentuknya balok seperti ini. Saya biasa pakai 2 balok seperti ini. Kita hancurkan lagi. Setelah hancur, kita gabungkan. Sekali lagi saya peringatkan kepada teman-teman, hati-hati dalam penggunaan racun tikus karena residunya sangat tinggi. Setelah ini kita gabungkan, kita adon-adon, kita remat-remat. Kita kacau sampai rata.
wanginya. Mantap. Oke, adonan sudah jadi. Sudah nyaris homogen antara adonan kue tadi, kue pembunuh untuk si tikus, dengan racun yang kita hancurkan tadi. Nah, setelah seperti ini, kita bentuk dia menjadi kecil-kecil seperti ini. Kita bagi semua. Lebih kecil lagi dari itu juga tidak masalah. Yang penting dia bentuknya menggumpal-gumpal seperti ini, agar dia ketika dimakan dia tidak langsung berhamburan. Nah, racun ini diletakkan di sekitar jalur jalan tikus. Bukan jalan tikus untuk mudik ya, tapi jalur tikus atau jalur yang sering dilalui tikus. Biasanya tikus itu memiliki jalur-jalur tersendiri yang selalu dia lewati. Atau kalau tahu di mana letak sarang tikusnya, bisa letakkan di pintu sarang tikus itu. Jadi ketika dia mencium baunya, dia langsung tertarik dan hap, dan wassalam, tikusnya lewat. Cukup mudah dan bahan-bahannya gampang. Oke, selamat mencoba kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.